Baik, saya mulai untuk kegiatan sharing session hari ini. Sebelumnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Sebelumnya, saya ucapkan selamat datang kepada Bu Diah Priharsari selaku Kepala Lab Sistem Informasi, kemudian Bu Retno Indah Rohmawati selaku moderator pada kegiatan hari ini, dan juga Bu Intan Sartika Iris Mahwiro selaku pengisi acara pada hari ini. Dan juga saya ucapkan selamat datang juga kepada Bapak Ibu dosen dan juga rekan-rekan mahasiswa sekalian yang sudah hadir di kegiatan pada sore hari ini. Tanpa perlu berlama-lama lagi, untuk selanjutnya akan saya serahkan langsung kepada moderator kita pada hari ini, yaitu Bu Retno. Kepada Bu Retno, dipersilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya dan juga teman-teman mahasiswa yang kami banggakan, dan juga yang terhormat Ibu Intan Sartika Iris Mahwiro, maaf, selaku pemateri. Saking kecenya saya grogi. Waduh. Seperti yang disampaikan oleh Bu Diah Priharsari tadi, kami sangat tertarik karena topik ini adalah topik yang baru, sehingga kami sangat berharap bisa banyak belajar. Saya juga berharap teman-teman mahasiswa terutama juga menunjukkan keaktifannya untuk bertanya gitu ya, dan juga mengeksplor apa saja yang mungkin bisa kalian kaitkan dengan disiplin ilmu kalian. Jadi mari kita manfaatkan semaksimal mungkin kesempatan hari ini. Saya perkenalkan dulu Ibu Intan Sartika Iris Mahwiro, SE MBA ya Bu ya, betul ya? Ya, betul. Oke, beliau lulus dari Kobe University. Hari ini beliau menyempatkan waktu untuk sharing informasi dan juga ilmu dengan teman-teman sekalian dan juga Bapak Ibu tentang business disruption, the four companies. Nah, seperti apa topik business disruption? Agak susah ya. Business disruption, saya juga belum pernah tahu nih teman-teman. Jadi, monggo kepada Bu Intan untuk waktu dan kesempatan kami persilakan. Monggo. Terima kasih banyak Bu Retno untuk perkenalan dan pengantarnya. Saya juga kalau dibilang lebih tahu, ya mungkin tahunya lebih awal, bedanya itu. Tapi apakah nanti di kedepannya seterusnya Bapak Ibu yang akan menyusul saya, gitu ya, untuk lebih tahu lagi, saya mulai dari awal. Nah, jadi saya hari ini akan mengajak Bapak Ibu dan teman-teman untuk berdiskusi terkait dengan, ini sebenarnya saya terinspirasi dari, ini ada bukunya gitu ya, jadi mungkin beberapa di sini sudah ada yang pernah baca, mungkin nanti juga kita bisa bertukar pikiran, karena sebenarnya setelah membaca buku ini, pikiran saya selain terbuka, kemudian saya juga menjadi merasa bahwa apakah kita ini terkontrol dengan perusahaan-perusahaan ini, ataukah kita sebagai, kita kan berdiri di Indonesia dan 4 perusahaan yang ada logonya bisa teman-teman dan Bapak Ibu lihat di sini, itu kan tidak dari Indonesia. Apakah Indonesia punya kesempatan, perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia ini punya kesempatan untuk melakukan disrupsi yang sama secara global, seperti itu. Nah, untuk background saya sendiri memang tidak ilmu komputer, jadi background saya S1 adalah akuntansi, kemudian S2 saya mengambil business administration, sehingga saat ini saya rasa antara ilmu ekonomi bisnis dan teknologi sistem informasi itu sudah tidak bisa dipisahkan benar-benar sendiri, tapi pasti banyak irisannya, dan saya merasa berterima kasih sekali diberi kesempatan untuk bertukar pikiran pada hari ini. Saya rasa Bapak Ibu sudah pernah melihat logo gitu ya dari The Four Companies ini, dan mungkin di HP-nya, mungkin saya nggak tahu seberapa banyak di antara hadirin yang ada di sini yang menggunakan iPhone atau produk Apple lainnya, tapi saya rasa setidaknya yang kedua gitu ya, yang Google, kayaknya sehari kita nggak menggunakan. Untuk yang Facebook sendiri, oke, mungkin kita sekarang sudah nggak pakai Facebook-nya, tapi ada aplikasi yang nggak mungkin kita nggak pakai dalam sehari-hari. Mungkin ada yang teman-teman bisa menyebutkan?
Bu Retno sendiri pakai nggak nih, Bu? Apa nih? Masih pakai WhatsApp nih? Facebook nggak, Bu? Oh, kalau Facebook masih sih. Masih aktif. Tapi agak mati suri ya. Iya, makanya setidaknya punya account gitu. Dulu kita pasti punya account, tapi aplikasi apa sih yang mungkin kayaknya kalau orang Indonesia tuh udah nggak bisa lepas dari aplikasi itu. Gitu, teman-teman di sini ada juga yang mau share. Biasanya WhatsApp bukan, Bu? Semua pakai WhatsApp. Oke, betul. Jadi mungkin kalau kita lihat logonya nggak ada di sini gitu ya, tapi WhatsApp ini sudah menjadi bagian dari Facebook. Instagram ya, sama Facebook ya. Betul, Instagram sendiri juga sama gitu ya. Kita mungkin menggunakan itu kedua setelah WhatsApp gitu ya. Instagram sudah mengalahkan Facebook, tapi Facebook sendiri sudah mencaplok Instagram. Jadi sudah mengakuisisi Instagram, sudah tidak menjadi brandnya secara brand masih terpisah, tetapi secara revenue, secara kontrol semuanya ada di tangan Facebook. Nah, kalau kita melihat mungkin saya beri gambaran sedikit tentang pengguna internet di Indonesia. Sebenarnya jumlahnya masih karena mungkin masih banyak daerah yang tidak terjamah listrik yang memadai untuk jaringan internet, meskipun pasti dari Kemenkominfo berusaha untuk membuat Indonesia itu terdigitalisasi 100%. Tapi kondisi geografis kita yang mungkin membuat itu tidak semudah yang kita bayangkan. Jadi sejauh ini memang ada beberapa data yang berbeda tentang seberapa besar total pengguna internet dibandingkan total populasi. Tapi mungkin jika dari yang Indonesia sendiri ya, ini ada asosiasi untuk pengguna jasa internet Indonesia, itu mereka optimis jumlah pengguna internetnya adalah di atas 70%. Tapi dari sini kita juga perlu tahu ini memang datanya setahun yang lalu ya, sudah agak lama, tapi saya rasa mungkin tidak banyak berubah. Bisa kita lihat bahwa orang Indonesia itu termasuk yang paling banyak menggunakan internet ya, lewat mobile, lewat smartphone mereka. Jadi dia ada di Indonesia ada di urutan kelima setelah Filipina, setelah Thailand, Nigeria, dan Kolombia. Jadi negara yang lain memang ada dua, ada di Asia Tenggara, mungkin pola pikirnya masih kurang lebih sama gitu ya, sehingga sedangkan kalau di average-nya, world average itu ada di angka ini. Jadi daily time yang kita habiskan gitu ya selama sehari ini harian, bukan mingguan ya, ini secara harian lumayan lebih banyak daripada global condition-nya. Nah, apakah ini baik, apakah ini buruk? Nanti kita lihat sama-sama, karena menurut saya fenomena seperti ini, jika kita bisa melihat peluangnya, juga kita bisa memanfaatkan. Jika kita bisa memanfaatkannya, tentu akan mendatangkan kebaikan bagi kita, tapi tentu perlu ada kontrol juga supaya peluang ini tidak terkalahkan dengan ancamannya. Kemudian kalau kita lihat dari berapa banyak, ini khusus untuk yang platform sosial media ya, jadi kalau mungkin sepanjang 1,5 tahun belakangan ini mungkin salah satu yang paling banyak digunakan adalah Zoom, seperti yang kita sedang gunakan saat ini. Tetapi kalau khusus untuk sosial media platform, bisa teman-teman lihat di situ Facebook masih jauh mengalahkan platform-platform yang lain. Jadi di situ yang kedua ada YouTube, ketiga ada WhatsApp, keempatnya sebenarnya ini juga masih punyanya Facebook, yaitu Messenger-nya, kemudian Instagram, lalu ada Weixin, WeChat itu yang milik China, dan TikTok. Nah di sini kalau kita lihat perbandingannya kayak berapa kali lipatnya sangat jauh. Jadi dari kalau misalnya kita lihat untuk selisihnya itu sudah jauh ya. Jadi kalau misalnya antara Instagram dan pengguna Facebook itu selisihnya lebih dari 100%, jadi 2 kali lipat lebih. Dan ini yang tadi yang saya sampaikan tentang daily time spent on media, khusus untuk Indonesia, dan laporan ini tahun 2021. Jadi sudah masa pandemi ya, jadi mungkin angka ini juga meningkat karena kita lebih banyak di rumah, orang mungkin kehabisan pilihan, kehabisan opsi untuk melakukan aktivitas yang biasanya dilakukan outdoor. Dan paling banyak memang mereka menggunakan sosial media dibandingkan untuk menonton. Jadi yang reading dan mendengarkan podcast ataupun radio ini termasuk yang rendah, dan tetap paling banyak adalah orang Indonesia masih menggunakan sebagian besar waktunya di internet untuk bersosial media. Lagi-lagi ini juga
pedang dua sisi ya, bisa menjadi hal yang bagus, bisa menjadi hal yang buruk juga. Lalu kalau kita bicara tentang market capital, jadi apa sih yang namanya market capital itu? Jadi bagaimana perusahaan-perusahaan yang sahamnya diperdagangkan di publik, ini mereka memiliki nilai jual per sahamnya itu berapa, gitu ya. Semakin perusahaan ini memiliki kinerja yang bagus, orang akan semakin berebut untuk membeli sahamnya, untuk ikut memiliki kepemilikan, dan pada akhirnya ada yang namanya, kalau di perusahaan publik itu ada yang namanya dividen. Jadi untuk pemilik saham suatu perusahaan tertentu, biasanya nanti ada periode tertentu, biasanya tahunan, itu perusahaan akan memberikan imbal balik, karena kalau kita bayangkan tentang pasar modal atau pasar saham ini, perusahaan itu mendapatkan suntikan dana untuk mereka beroperasi dari modal yang disumbangkan, gitu ya, yang ditanamkan oleh para pemegang saham. Nah, pemegang saham sendiri juga tidak murni hanya ingin membantu, maksudnya tidak murni hanya ingin membantu menyukseskan perusahaan yang mereka tanamkan sahamnya ini, tapi juga pasti pengen dapat imbal balik, ada yang namanya return. Nah, return itulah yang biasanya dalam bentuk dividen. Nah, atau ada juga mungkin kalau yang ini ya, trader saham lah saya bilang, itu yang memang tujuannya bukan untuk mendapatkan return tahunan, bukan untuk mendapatkan dividen tahunan, tapi lebih ke arah bagaimana mencari selisih gitu ya, selisih ketika harga suatu saham itu sebelum jatuh dia sudah menjual duluan, jadi masih menjual ketika harganya tinggi, dan nanti ketika dia membeli ulang itu harganya sudah turun. Jadi ada memang yang namanya dalam dunia saham ada trader yang sifatnya dia memang untuk aktif bertrading secara harian, atau dia pemegang saham yang khusus untuk memang ditunggu gitu ya, ditunggu sampai ada return. Nah, jika dilihat dari jumlah saham yang terjual secara jumlah lembar maupun nilainya, jadi lembar dikalikan dengan nilai per lembar sahamnya, bisa teman-teman lihat dan Bapak Ibu juga lihat di sini, nama-namanya mungkin sebagian besar familiar. Ada mungkin yang tiga berikutnya ya, maaf, yang ada di bawah ini, Berkshire Hathaway dan kemudian TSMC, ini adalah perusahaan yang ada di selain teknologi. Jadi kalau kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu ya. Jadi 7 di antara 10 perusahaan dengan market cap terbesar itu semuanya bergerak di bidang teknologi. Dan ini ya, kalau yang the four itu kan 4 yang di atas. Kecuali Microsoft maksud saya. Maksudnya kecuali Microsoft itu yang disebut dengan the four. Kenapa Microsoft tidak masuk di the four? Karena Microsoft ini sudah perusahaan yang cukup lama ada dan mereka sebenarnya mampu bertahan. Salah satu contoh dari perusahaan yang mampu bertahan di tengah disrupsi ini. Meskipun mungkin tentu saja ada penurunan dibandingkan masa kejayaannya dulu. Jadi ternyata gitu ya, kalau misalnya kita lihat perusahaan yang memanfaatkan teknologi itu masih menjadi yang terdepan, masih menjadi area yang akan sangat bisa diharapkan di masa yang akan datang. Dan saya rasa di sini banyak yang sudah hafal dengan wajah-wajah orang-orang yang ada di sini. Mungkin ada yang bisa menyebutkan namanya. Kalau ada yang malu mungkin bisa lewat chat. Nggak masalah gitu. Jadi ada yang bisa menyebutkan nama 4-4-nya tanpa menggunakan aplikasi yang dibuat oleh mereka. Salah satu dari mereka. Oke, Bu Sari apa? Tapi kalau yang Facebook hafal dong Bu Sari. Iya, pernah ada filmnya ya. Iya, betul. Mungkin dari peserta yang lain, dari hadirin yang lain, ada yang bisa menyebutkan 4-4-nya. Saya nggak punya door prize sih, tapi coba. Yang ini kan baru-baru ini masih baru masuk berita ya, karena ya traveling, tapi travelingnya bukan abroad, tapi out of planet. Jadi billionaire ini, mereka adalah CEO dari The Four. Gak ada yang mau menyebutkan nih. Tesla itu ya, yang gundul ini, bukan ya? Kalau yang Tesla Elon Musk. Coba Bu, siapa Bu berarti ini? Gak tahu. Yang punya Amazon. Mungkin dari yang lain, tadi Pak Buja yang bilang.
Pak Buci Ya, mungkin Bu. nyebutan 4-4-nya bisa, Pak. Kalau cowok biasanya Pak Buci hafal, Bu. Wah, biasanya. justru yang cowok yang apa? Udah siapa Apalagi sih? cowok. Saya tahunya cuma Mark Zuckerberg sama Jeff Bezos saja. Yang Oke, itu Mark yang orang Zuckerberg India, sama Jeff kepalanya Bezos. Google kalau nggak salah, Bu ya. Ah, Google Tapi saya dan lupa juga yang namanya, Bu. tengah ini berarti yang Apple ya. Mas Elon Musk ya. Harusnya Elon Musk masuk ya karena ownernya Tesla juga sekarang sudah mulai mengejar the four ini. Memang dianggap sebagai namanya the next horseman. Lord Jeff Bezos ini Pak Widi manggilnya sampai ada Lordnya di depan. Jadi benar CEO-nya untuk Amazon ini adalah Jeff Bezos. Kemudian penggantinya Steve Jobs, saya nggak bisa bilang pengganti ya, tapi current CEO-nya dari Apple adalah Tim Cook. Kemudian untuk current CEO-nya Google, meskipun Google juga sudah berganti-ganti, CEO adalah Sundar Pichai yang ya keturunan India memang. Baik, dari CEO ini, mungkin kalau di Indonesia yang terkenal Mark Zuckerberg ya, karena mungkin yang sampai dibuat filmnya Mark Zuckerberg dan Steve Jobs gitu. Untuk 3 yang lain memang masih belum sampai se-legendary itu, tapi jika mungkin melihat di tech companies, 4-4-nya termasuk CEO yang terkenal dan mereka punya kisah masing-masing. Dan salah satu mungkin yang kesamaan yang kenapa kok bisa The Four ini lebih sukses dibandingkan perusahaan lain gitu ya, adalah karena mereka punya kisah sendiri, kisah unik sendiri. Ya sama kayak Bill Gates, sama kayak Steve Jobs dan Mark Zuckerberg, mereka punya kisah yang menjual gitu ya. Orang tuh, kita sebagai manusia gitu ya, biasanya itu lebih tertarik dengan sesuatu yang fenomenal daripada sesuatu yang ya flat-flat aja, yang nggak ada keunikannya gitu. Jadi kadang mungkin kita nggak ngelihat produknya persis, bisa saja kita malah melihatnya ya nilai apa sih yang ada yang bikin seseorang atau suatu brand itu lebih daripada yang lain. Mungkin di sini juga saya mau tanya, ada yang pernah tahu ini nggak ya, slogan atau tagline-nya dari ini, mungkin nggak seberapa memperhatikan ya, tapi itu tadi yang saya bilang tentang gimana mereka menjual perusahaannya. Karena kalau di Indonesia menurut saya tagline ya ada yang mudah diingat gitu ya, untuk brand-brand tertentu ada yang mudah diingat, ada yang mungkin juga ya saya tahu namanya, saya tahu logonya, tapi saya nggak tahu apa yang mereka jual. Mungkin yang paling terkenal adalah Nike ya. Nike, McD itu adalah perusahaan-perusahaan yang tagline-nya pun kita pasti ingat gitu ya. Jadi logonya simple, tagline-nya kita ingat gitu. Nah, untuk perusahaan-perusahaan ini sebenarnya mereka juga sudah berganti ada yang sempat berganti tagline. Kalau Facebook masih tetap. Jadi apa yang dijual oleh Facebook adalah konektivitas. Yang dijual oleh Facebook adalah bagaimana kita bisa terhubung. Dan mungkin ya 10 tahun yang lalu lah, ya 1 dekade yang lalu, itu kita menggunakan internet kan selain satu mungkin untuk googling ya, mencari tahu, kita katanya apa ya, orang manusia ini juga rasanya makhluk sosial ingin terhubung gitu ya. Oh, reunian sama teman lama gitu ya. Atau mungkin kita ingin berkenalan dengan orang di luar negeri. Salah satu media platform yang berhasil mewujudkan itu adalah Facebook. Jadi dengan slogan mereka waktu itu, Facebook helps you connect and share with the people in your life, itu mereka menjual kebutuhan manusia untuk merasa terhubung dan diakui gitu ya. Dengan kita post foto itu kan kita mendapatkan pengakuan dari user lain, entah itu teman kita atau temannya teman kita. Dan untuk Amazon mungkin kita kurang bisa relate dengan ini karena di Indonesia Amazon servisnya nggak available. Tapi saya sendiri pernah menggunakan ketika saya masih tinggal di Jepang karena Amazon di sana sangat amat menguasai. Jadi hampir semua hal itu bisa kita beli dengan Amazon, dan kalau ada membership namanya membership Prime, Amazon Prime, itu memang benar-benar one day delivery, bahkan bukan 24 jam. Jadi saya pesan mungkin malam jam 7, besok paginya sudah ikut pengantaran pagi gitu, sudah sampai. Jadi ya gimana bisa gitu ya. Kayaknya kalau di Indonesia kan oke sih, mungkin sekarang ada Grab yang sudah bekerja sama dengan Tokopedia gitu ya. Grab sama Tokopedia, iya benar ya. Itu untuk membuat bagaimana sesingkat mungkin barang itu bisa sampai ke customer. Itu juga mungkin ya mengadaptasinya juga berusaha untuk mendekatkan antara produsen dan end customer. Lalu kalau untuk Apple ini yang disebutkan oleh
dulu pendiri yang awal ya, Steve Jobs, Think Different ini. Dan saya rasa memang kenapa sih kok Apple, mungkin untuk pengguna Apple, saya kurang tahu di sini berapa banyak sih yang mungkin menggunakan Apple. Ada tuh Mungkin Bu ada yang Juwita, bisa Bu. raise hand. Bu Juwita pakai Gojek Apple itu tuh. bukan Grab. Kalau mungkin di Indonesia masih beragam ya, ada Samsung, ada Oppo, ada Vivo, banyak opsi-opsinya itu masih, sorry. Oke, saya kembalikan, maaf. Jadi kalau di negara yang mungkin juga saya baru saya sendiri juga sebelum berkuliah di Jepang, saya pengguna setianya Android, masih pengguna Samsung. Tapi begitu menggunakan Apple, karena Apple itu sebenarnya apa ya? Lagi-lagi nanti kita akan bahas kenapa kok pengguna Apple biasanya setia dengan Apple, dan orang yang mungkin awalnya bukan menggunakan Apple, setelah menggunakan Apple juga stay di situ. Ada mungkin yang nggak cocok juga, ada saja sih memang. Tetapi untuk Apple sendiri, think different-nya di sini adalah mereka justru sebenarnya yang dijual bukan HP-nya, tapi prestisnya. Kok bisa gitu ya? Apa sih yang bikin mereka beda? Dan akhirnya juga diadopsi oleh brand-brand smartphone lainnya. Kemudian ini gitu ya, Google dengan induk perusahaannya adalah Alphabet. Mungkin banyak yang kita hanya tahu Google, berarti perusahaannya namanya apa? Google juga. Ternyata tidak gitu ya, nama perusahaan induknya untuk jadi Google ini adalah salah satu brandnya, grup induk dari grupnya, ada afiliasi-afiliasi di bawahnya adalah Alphabet. Dulu sebenarnya tagline-nya Google bukan ini, tagline-nya Google adalah Don't be evil. Saya juga nggak ngerti kenapa kok mereka memilih tagline seperti itu, tapi kenapa juga mereka mengganti. Mungkin mereka sudah agak menjadi evil, makanya mereka nggak berani menggunakan tagline itu lagi, saya kurang tahu. Yang jelas mereka sekarang menggunakan tagline yang menurut saya lebih kurang mudah dicerna, lebih tidak familiar, kurang familiar untuk diingat gitu ya, karena mungkin mereka semakin menjamah semua lini kehidupan, jadi ya tujuannya adalah mengorganize semua jenis informasi ya, karena mereka juga sekarang pusatnya informasi, dan mereka ingin dengan kata-kata universally berarti ya secara langsung juga globally accessible dan useful. Kalau dilihat dari jumlah revenue begitu ya, sebenarnya perusahaan-perusahaan ini tuh pasti punya lebih dari satu brand, dan brand mereka itu biasanya ada yang kurang terkenal dibandingkan yang lain, tapi ya kita mungkin bisa mengenal yang namanya diversifikasi gitu ya. Jadi ketika ada satu lini produk yang mungkin kinerjanya kurang baik, kita masih punya cadangan gitu ya. Jadi konglomerasi atau diversifikasi. Kalau konglomerasi sih dia bentuknya lini perusahaannya bisa bermacam-macam ya. Maksudnya dari jenis bisnisnya, core-nya bisa beda-beda. Jadi contoh mungkin kalau kita pernah tahu Sinarmas ya, Asia Pulp and Paper, induknya adalah Asia Pulp and Paper, APP. Itu perusahaannya awalnya ya Ciwi Kimia, Sinar Dunia itu. Kemudian mereka sudah merambah ke telekomunikasi, ada smartphone, ada banknya, ada asuransinya. Hampir semua mereka sudah menjamah. Saya lupa Persada Hospital itu termasuk, Persada dan Siloam itu termasuk atau tidak. Yang jelas itu yang dimaksud konglomerasi. Tapi kalau misalnya yang dilakukan Apple sih masih berhenti di diversifikasi aja. Mereka nggak sampai apa ya, bisnis yang bank gitu ya, commerce gitu enggak, tapi berusaha mengembangkan dan mengintegrasikan. Jadi orang yang sudah punya ini biasanya saya harus punya ini juga gitu. Oh, yang udah pakai ini kayaknya nggak bisa kalau nggak pakai ini, ya eksklusivitas yang dijual oleh Apple. Kalau Amazon selain produk fisik, produk yang kita gunakan sehari-hari, mereka juga merambah di web service-nya ya, cloud service-nya. Jadi dari situ yang tidak tampak maupun yang tampak, yang tangible maupun intangible, mereka berusaha untuk menguasai. Kalau Microsoft tetap juga hubungannya dengan Office-nya gitu ya, tapi yang primary revenue mereka source-nya dari Office, meskipun mereka juga punya lini perusahaan yang lain. Untuk yang Alphabet, ini tadi yang saya sampaikan ada Google, lainnya adalah YouTube. Jadi YouTube itu sudah termasuk ke dalam Alphabet, jadi Google dan YouTube terpisah.
Tapi kita bisa tahu sendiri setiap kita nge-search Google, pasti akan ada recommendation-nya, pasti query recommendation-nya juga ada pasti video yang dari YouTube. Dan YouTube juga punya iklan gitu ya. Jadi nggak hanya Google yang punya iklan, setiap kita nonton YouTube, kecuali kita punya membership ya, kecuali kita subscribe di YouTube itu untuk menghindari iklan, mau nggak mau kita akan ngelihat iklan itu. Dan untuk Facebook sendiri ya sudah kita lihat, Facebook ini termasuk perusahaan yang setiap ada saingan, setiap ada perusahaan yang kayaknya ini sosial media juga deh, ya itu dia nggak mau terkalahkan. Jadi mungkin karena mereka juga punya aset atau model yang cukup besar, mereka bisa mengakuisisi perusahaan-perusahaan itu. Jadi kalau yang di sebelah kanan ini memang data yang berlaku di US, karena kita nggak ada Amazon, tapi justru ternyata perusahaan-perusahaan ini itu sekarang juga banyak menggantungkan source income-nya, income source-nya dari iklan. Orang memang mungkin ini kaitannya juga dengan marketing ya, tapi saya rasa itu erat dengan kehidupan kita sehari-hari, bagaimana pola pikir kita itu terbentuk setelah kita melihat iklan. Entah iklan itu sesuatu yang untuk persuasif untuk kita membeli gitu ya. Ya kalau judulnya komersial, maka itu berarti yang persuasif untuk kita membeli, tapi ada juga mungkin ads yang sekedar video untuk memperkenalkan suatu ya entah itu organisasi atau hal lain, itu juga sebenarnya menurut saya termasuk iklan. Next, jadi mungkin nanti saya juga akan ini sih yang mungkin kita akan lebih banyak diskusi. Saya mau tanya, kira-kira apa maksud dari gambar yang di sebelah kanan atas ini? Mungkin dari yang hadir di Zoom kali ini mau coba share apa sih yang mungkin kenapa gambarnya untuk masing-masing brand ini ada seperti ini? Silakan, jangan malu-malu. Jadi saya melihat ada beberapa nama mahasiswa saya dulu di accounting. Boleh silakan mungkin, atau teman-teman dari SI, Bapak Ibu juga silakan, Bapak Ibu dosen. Jadi kita sifatnya karena sharing, jadi saya mau tanya sekalian sama apa kira-kira persamaan dari ini. Saya mungkin ikut meramaikan ya. Silakan. Terus terang, karena saya tidak tahu, saya sama sekali tidak tahu. Semua kosakatanya dari awal sampai akhir juga Roaming ya, Bu. yang saya tidak cukup familiar memahami. Maksudnya kebetulan mungkin karena saya semula saya cuma satu pelajaran yang saya pelajari. Saya kira saya tidak terlalu teknik komputer, tapi begitu saya lihat ini ternyata saya nggak tahu apa-apa. Udah bener kita di teknik komputer, Bu. Jadi memang benar ya kita di teknik komputer. Udah bener itu. Nggak sulit, Mbak. Saya nggak tahu. Mungkin yang buat UPN tahu, yang suka yang Lord Mobile Legend tadi. Pak Buce biasanya bisa. Saya mencoba memahami. Wah. Silakan Mbak Buce. Iya, jadi sebenarnya kalau kita lihat ini tuh mereka sama-sama perusahaan yang menggunakan IT, tapi apa yang membuat mereka lebih sukses daripada yang lain? Apa yang bikin mereka mendisrupsi perusahaan lain yang sudah ada sebelumnya? Karena saya rasa Google bukan perusahaan search engine pertama. Search engine zamannya kita awal-awal kenal internet, Bu Sari kayaknya belum. Selain Google apa, Bu? Coba Yahoo. Tapi sekarang kayaknya email dulu kan kita juga pertama kali masih pakai Yahoo ya, emailnya Yahoo. Kemudian Yahoo Messenger itu sepertinya masih yang utama dulu. Jadi Hasta la Vista itu. Alta Vista mungkin maksudnya. Alta Vista. Search engine dulu itu pas zaman Search SMP. engine, ya benar. Jadi maksudnya kenapa search engine itu bisa kalah? Padahal sama-sama isinya satu industri kan itu. Jadi saya rasa mungkin sebenarnya ini lebih ke arah kita melihat kalau kita mungkin ya mengarahkan mahasiswa kita atau nanti yang entah itu bekerja di perusahaan atau membuat usaha sendiri, membuat startup.
saya rasa ada yang bisa kita pelajari dari 4 perusahaan ini. Jadi Google ini menyasar gitu ya, menyasar otak, maksudnya intelektualitas dari manusia. Jadi manusia itu haus akan informasi yang penting maupun nggak penting. Kepo itu udah jadi menurut saya ciri khasnya manusia. Jadi Google berusaha untuk menjadi pusat jawaban dari apapun yang ditanyakan oleh manusia. Bahkan saya dulu pernah lihat ada video yang kayak hal teraneh yang pernah ditanyakan di YouTube gitu ya, kayak orang pernah menanyakan hal apa di YouTube dan ya banyak gitu ya, maksudnya hal yang mungkin ternyata ada juga ya ternyata yang menanyakan hal itu dan ada juga yang menulis tentang itu, jadi maksudnya kayak ada jawabannya di Google. Beda lagi mungkin pertanyaan seperti misalnya apa ya, pernah baca itu kayak nanya siapa jodoh saya kayak gitu, itu mungkin beda lagi dengan yang dimaksud dengan intelektualitas manusia. Tapi Facebook gitu ya, juga di sisi lain ini tadi yang saya sebutkan di awal kaitannya dengan dia menyasar kebutuhan manusia untuk merasa dihargai, merasa diakui, terhubung dengan orang lain. Dengan Amazon karena ini kaitannya dengan produk yang apa ya, saya rasa ini termasuk produk yang memenuhi kebutuhan fisik manusia. Nah, sedangkan Apple ini gitu ya, kalau berdasarkan dari riset terhadap para pengguna Apple ini digunakan untuk menarik lawan jenis. Jadi maksudnya salah satu bentuk dari gengsi pride yang bisa sesuatu yang bisa dibanggakan. Sehingga produk-produk Apple itu sebenarnya smartphone lain gitu ya, fungsinya juga sama, tapi kenapa produk-produknya Apple itu bisa lebih menjual dan harganya sih mungkin lebih tepatnya ke arah harganya, kenapa kok bisa jauh lebih tinggi daripada produk yang lain. Dan dari segi apalagi persamaannya mereka adalah sebenarnya perusahaan-perusahaan ini mereka bukan pionir di bidangnya masing-masing. Dulu sebelum ada Facebook ada Friendster. Saya dulu masih pengguna Friendster waktu awal-awal menggunakan internet, sekitar ya sudah 10 tahun yang lalu lebih ya. Jadi ketika itu Friendster masih benar-benar menjadi opsi satu-satunya sebelum ada Facebook. Lalu perusahaan-perusahaan ini itu biasanya gitu ya memanfaatkan teknologi yang sudah diciptakan oleh pendahulu mereka. Ya, kalau menurut The Four itu mereka mengatakannya secara gamblang stealing. Jadi benar-benar mencuri ide dan memanfaatkannya untuk brand mereka sendiri. Tapi kemudian mereka mengakuinya itu, jadi kayak mendaftarkan patennya atau yang lain menggunakan nama mereka, sehingga perusahaan yang lama gitu ya, yang akhirnya kalah dari segi pengelolaan juga mungkin, tidak hanya dari segi ide, pengelolaannya juga mungkin poor management, akhirnya membuat mereka nggak bisa lanjut bertahan. Dan kemudian dari aset kayak Amazon ini, dia memanfaatkan aset yang besar, gitu ya, aset mereka, nilai asetnya besar, jadi mereka lebih kayak Facebook juga dengan mudah untuk mengakuisisi perusahaan yang lain. Dan dari sini kalau kita lihat juga tadi ya siapa yang dulu sebelum Google sudah ada Yahoo, sebelum Facebook ada Friendster, sebelum Apple tentu kita juga mengenal handphone yang lain gitu ya, maksudnya Samsung sendiri sebenarnya bukan karena mereka perusahaan elektronik yang tidak hanya smartphone, mereka intinya perusahaan elektronik, sama seperti Microsoft juga dulunya mungkin hanya komputer, kemudian mereka juga merambah dunia smartphone. Untuk Amazon sendiri, e-commerce juga tidak hanya Amazon, e-commerce sebelumnya juga sudah pernah ada, tapi kenapa Amazon yang paling besar? Kalau Amazon itu dia dari segi asetnya, bagaimana mereka mengelola supply chain-nya, rantai pasokannya itu yang akhirnya membuat yang awalnya mungkin kita rasa tidak mungkin mendapatkan beli produk getting into our door in less than one day gitu ya, kurang dari sehari betul-betul udah sampai, itu sepertinya tidak mungkin dulunya, tapi Amazon berhasil mewujudkan itu, mungkin memang hanya di negara-negara tertentu. Dan keempat perusahaan ini gitu ya, mungkin Apple tidak terlalu bergantung pada ads, tidak terlalu bergantung kepada iklan, tapi Google, Facebook, dan Amazon mereka tentu bergantung dengan iklan, dan itu kaitannya sama marketing. Ini juga kecerdasan buatan ya, ada kaitannya dengan algoritma, ada kaitannya dengan teknologi sistem informasi, bagaimana setiap kita mengetik sesuatu, atau bahkan ya terkadang ada yang mungkin beberapa aplikasi yang bisa mendengarkan percakapan kita meskipun kita sendiri tidak menyalakan mikrofon atau masih tidak sedang secara aktif menyalakan mikrofon itu.
Dan detik berikutnya gitu ya, detik berikutnya kita akan melihat iklan yang berhubungan dengan hal yang barusan kita search itu tadi gitu ya, atau yang kita tulis bahkan katanya saya dengar dari beberapa teman saya adalah nggak sampai mereka itu bukan ngetik di Google-nya, tapi hanya ngobrol dengan temannya lewat DM Instagram, hal yang mereka tulis di situ tiba-tiba terbahas gitu ya, maksudnya nggak tahu gimana ceritanya, saya juga berarti bagaimana dengan privasi kita, saya tidak bisa memahami tentang itu, tapi iklan tentang itu tiba-tiba itu muncul, dan ya antara ya creepy juga, menakutkan juga ya, kok kayaknya hidup kita tidak se-private yang kita bayangkan gitu, dan sejauh mana itu sebenarnya etis untuk dilakukan, dan bagaimana kayak Apple ya bisa mereka mengejar revenue dari perusahaan-perusahaan yang lain. Mereka menjual dari segi brand-nya. Jadi mereka punya kekuatan brand dengan capital-nya yang kecil. Jadi pabriknya Apple yang Fox ya, seingat saya itu yang ada di China, itu capital-nya kan secara modal itu lumayan kecil. Tapi karena mereka bisa menjual dengan iming-iming prestis lah gitu ya, dan lain-lain, eksklusivitas itu yang akhirnya mereka bisa menjual dengan harga tinggi, akhirnya keuntungan yang mereka dapat pun per satu unit yang terjual itu lebih besar daripada produk-produk lain yang mungkin rata-rata gitu ya, profitnya itu dari total harga itu mungkin hanya kurang dari 10%. Dan dari sini, lalu apa sih gitu ya, kalau menurut saya, seandainya nanti gitu ya kita membuat suatu aplikasi atau membuat suatu layanan lah ya yang menggunakan memanfaatkan sistem informasi, apa sih yang bisa kita pelajari dari mereka? Menurut saya adalah dari diferensiasinya. Mungkin sekarang bukan menjual produknya lagi gitu ya, tapi banyak yang memanfaatkan sebenarnya jasa. Jadi kita bukan jualan motor lagi, tapi jasa mengantar seseorang dari satu tempat ke tempat lain. Gitu ya. Karena yang dibutuhkan orang ya, pokoknya saya bisa berpindah tempat. Saya bisa mendapatkan, mungkin kalau kayak sekarang beberapa produk gitu ya, makanan yang dulunya kita mungkin harus datang langsung menunggu di sana, sekarang sudah ada jasa pengantaran makanan, atau bahkan untuk barang just tip juga yang sifatnya dalam kota ya, bukan just tip yang kita titip orang belanja ke luar negeri, itu pun semuanya ini kan menghapus, mengeliminasi ketidaknyamanan. Orang males keluar gitu ya, orang pengennya yang instan, yang murah, yang cepat gitu. Sedangkan di sini yang kita tambahkan itu ya, gimana caranya menghapus ketidaknyamanan itu tanpa kita mengorbankan profit gitu ya. Jadi kita bikin suatu aplikasi atau kita bikin sistem, tentu butuh modal, tentu butuh asetnya atau cost-nya juga ada. Tapi apa yang bisa nanti membuat kita itu beda dari produk lain yang sejenis, jasa lain yang sejenis, value lah. Jadi nilai apa yang bisa kita jual dari, atau kalau misalnya ada kayak rantai gitu ya, bentuknya rantai dari produsen utama sampai ke konsumen akhir, kita mau ngambil posisi di sebelah mana gitu. Jadi kita mau mengambil posisi di distributornya atau kita mau menyalurkannya gitu ya, mempermudah jalur penyalurannya, ataukah kita mempermudah di sisi customer-nya, bahkan pasca penjualan gitu ya, kayak saya mau memanfaatkan, saya mau membuat jasa yang mungkin kayak reparasi gitu, itu kan jasa yang sifatnya setelah proses jual beli selesai, setelah produk itu sudah diterima, atau memang mungkin ada yang sifatnya sudah sepaket dengan produknya, garansi ataupun yang tadi saya katakan reparasi, itu memang mungkin ada yang sudah jadi satu, tapi dari rantai inilah yang kita bisa memanfaatkan servis, mau ngasih kemudahan itu di sisi yang mana. Jadi saya rasa pasti selalu ada celah untuk itu. Nah, ini yang lagi-lagi tentang internet use gitu ya. Di Indonesia jumlahnya sekitar, ya nggak nyampe 100 juta sih, nggak nyampe 100 juta user, tapi termasuk keempat terbesar. Masih kalah dengan India. Dari segi jumlah penduduk juga memang kalah dengan India ya. Dan yang satu yang mungkin sekarang juga mulai naik daun gitu ya, adalah TikTok. Dan itu tadi juga berkaitan dengan apa yang di awal ya, bahwa orang tuh kayaknya lebih mudah untuk menyerap informasi yang sifatnya visual, bukan yang huruf ya maksudnya ya, bukan kata-kata, tapi lebih ke arah gambar, video.
Dan itu sebabnya kalau kita tahu juga semua kayaknya yang sekarang di Instagram itu sudah nggak se-original dulu. Mungkin kalau post feed itu adalah yang original. Tapi story itu sudah punyanya, sebenarnya dia mengakui dari perusahaan lain. Reels itu juga dari perusahaan lain. Jadi maksudnya Reels itu ngambil dari TikTok, kemudian Story itu ngambil dari Snapchat. Ya pada akhirnya membunuh gitu memang. Saya juga namanya strategi bisnis ya, bisnis memang tidak, kadang mereka nggak menganggap kenapa harus menjadi etis kalau kita bisa mengambil keuntungan gitu. Jadi kadang batasnya itu etis dan tidak etisnya itu nggak kelihatan. Jadi mereka menganggap bahwa ya selama bisa dapat keuntungan, why not gitu, mematikan perusahaan yang lain gitu. Dan ini mungkin yang bisa erat kaitannya dengan di sistem informasi ya, atau ini ya teknologi informasi juga. Di Indonesia itu masih jarang sekali yang namanya smart home. Mungkin ada yang sudah punya Alexa di rumah atau Google HomePod gitu ya yang di rumah mungkin sudah, tapi di Indonesia secara statistik jumlahnya hanya 6 juta dari total penduduk Indonesia sebesar 274. Sekarang 274 juta. Jadi 6 per 273 itu seperempat, 1 per 6, nggak nyampe, 20% lah. Saya anggap 6 per 27 gitu ya. Tapi kalau untuk sebenarnya bisa dilihat dari nilainya gitu ya, annual value-nya sebenarnya itu cukup besar. Dan yang paling besar itu dari appliances. Jadi kayak misalnya kita punya oven atau yang dimaksud smart di sini ya, ini terintegrasi gitu ya. Jadi ada satu kayak misalnya punya Philips ya, kalau di Indonesia mungkin banyak itu Philips, atau kalau di ini saya pernah tahu itu Bardi Smart Home Application, itu dia terintegrasinya ada lampu gitu ya, kemudian ada CCTV. Kalau yang paling banyak memang sebenarnya Samsung di Indonesia, itu yang sudah lumayan terintegrasi itu Samsung dan juga Philips. Dan di sini tuh masih banyak yang masih bisa dimanfaatkan menurut saya. Jadi lighting ini tadi yang saya sampaikan, dan juga semakin banyak orang yang ingin mengaplikasikan dalam hidupnya sendiri tentang sustainability. Mereka lebih peduli lagi tentang bagaimana keberlanjutan dari masa depan anak-anak mereka nanti. Nah, energy management market di sini yang dimaksud bisa kaitannya dengan solar panel system. Jadi memanfaatkan tenaga surya untuk listrik di rumah, meskipun itu grid-nya ya atau PLN-nya itu masih belum disediakan sama pemerintah. Jadi PLN ini sifatnya dari swasta. Nah, menurut saya dari segi jumlah ini memang sangat kecil ya. Saat ini masih kecil untuk orang Indonesia ya. Jadi hanya 9% yang benar-benar punya smart home devices. Dan kalau dalam US dollar per smart home, satu rumah itu mungkin menghabiskannya ya kalau $32 berarti kalikan dengan mungkin 15.000 ya. Ya mungkin nggak nyampe 500.000 di dalam ini kayaknya bulan ya. Annual dalam tahunan. Jadi sebenarnya kecil. Apakah ini menggambarkan orang Indonesia nggak tertarik dengan smart home? Saya rasa mungkin sebenarnya banyak yang ingin gitu ya, tapi kita mungkin belum punya pengetahuan banyak tentang itu, belum tersedia banyak dari segi device-nya, atau ya aplikasinya mungkin saya masih pusing cara menggunakan aplikasinya. Ini aplikasinya yang buat melengkapi smart home ini masih susah untuk digunakan. Tapi secara growth ini dari year on year-nya ya, dari tahun 2020 ke 2021 trennya positif, trennya semua meningkat ya, dan berarti menandakan bahwa sebenarnya ya pasarnya memang masih banyak, dan meskipun tumbuhnya mungkin nggak sampai berapa kali lipat gitu ya, hanya mungkin 50%, 62%, masih ada kesempatan. Nah, menurut saya mungkin bisa gitu ya teman-teman yang ada di sini, kalau mungkin cari inspirasi ya, kira-kira apa sih yang dibutuhkan gitu ya oleh orang Indonesia. Salah satunya mungkin ya dari bisa memanfaatkan dari ini. Mungkin itu dari saya, mungkin saya kembalikan ke Bu Retno, kita bisa diskusi sama-sama. Baik, terima kasih Bu Intan atas pemaparan yang luar biasa. Kepada Bapak Ibu atau mungkin teman-teman mahasiswa, jika ada pertanyaan kami persilakan.
Bisnis kapitalis. No ya. Tempat Gitu. tatak. Komennya lucu-lucu ini. Mulai dari yang inline sampai yang out of the box ya. Iya dong, ini Friendster before Facebook. Oke. Iya, untuk menyenangkan keluarga. Siap, Pak Andi Reza. Mungkin dari Bapak Ibu ada pertanyaan, kami persilakan terlebih dahulu, atau mungkin ada tanggapan. Iya nih, smart masker. Oke, mungkin maskernya butuh yang apa ya? Yang bisa apa ada sirkulasi udara. Tapi Nggak ya ada sekarang itu, Mbak Intan. Nggak ada merek Philips. Nah, itu ya Bu ya. Jadi sudah mungkin juga bisa kayak apa ya, netralisir sterilisasinya udah otomatis mungkin gitu juga ya. Nggak tahu ya, itu apa ada air purifiernya di Nah, masker mungkin tas ya, kalian? iya, betul. Yang kira-kira nggak bikin make up luntur gitu ya kalau mencari ya. Jadi Atau bisa juga on. bisa mengukur kayaknya maksudnya di dalam sini itu sudah kadar oksigennya, maksudnya perlu waktunya ganti atau bagaimana. Ya mungkin Iya. juga ada yang bisa seperti itu ya, sensor dan lain-lain. Kalau kita butuh masker itu transparan. Oh ya, biar untuk Jadi make up kelihatan nggak cantik. rugi. Betul. Nggak kelihatan orang ekspresi wajahnya memang kalau menggunakan. Kalau perlu ada fitur beautify. Oh, beautify. Jadi filter di dalam masker ya, Bu ya. Luar biasa loh. Mantan Snapchat featuring Philips kayaknya habis ini. Nah, sebenarnya menanggapi dari yang Bu Intan tadi, ada beberapa yang saya kira ada korelasi yang bisa sebenarnya kita tarik gitu ya. Saya dulu diajarin sama Bu Sari awal-awal jadi pengajar itu dapat limpahan CRM ya Bu Sari ya. Customer Itu Relationship bukan Management. diajari Mbak Retno, dilimpahi. Dipaksa mengajar atau yang disebut dengan task force ya, dipaksa kerja. Jadi saya tuh pernah baca di bukunya Customer Relationship Management punyanya Francis Battle. Waktu itu saya baca di bagian understanding value bahwa value itu adalah keseimbangan antara benefit sama sacrifice. Iya. Nah, jadi saya mulai berpikir dan mungkin sharing juga ke teman-teman ya, artinya pemahaman itu tidak terkunci untuk dunia bisnis atau dunia akuntansi, tapi sebenarnya di kita pun bisa sinergis gitu. Artinya yang kita tawarkan itu bukan lagi apa ya, transaksional. Kalau bahasanya di CRM itu kan kalau transaksi saya haus, beli minum kemudian selesai, tapi kan harusnya ada relationship, artinya ada experience yang kita tawarkan ke konsumen sehingga dia ada beberapa moment of truth, kalau bahasanya Bu Sari itu moment of truth-nya tuh dapat sehingga orang itu ketika bertransaksi itu nggak cuma memenuhi kebutuhan tapi dia punya experience-nya. Kayak tadi Bu Intan juga cerita, oh saya kalau misalkan nyoba di Amazon itu sehari atau bahkan kurang dari 24 jam selesai. Itu kan sebenarnya ada value, ada benefit yang ditambahkan sehingga makanya dia bisa bertahan. Berkaca yang dari Nokia pun juga kan seperti itu ya. Kenapa Nokia bisa, dulu Nokia menolak Android ya untuk awal-awalnya, kemudian ya nanti mau dikoreksi ya kalau saya salah baca. Nokia menolak Android, kemudian akhirnya juga Nokia sendiri tidak bisa menyaingi atau mungkin menandingi si Android itu sendiri. Jadi kalau mungkin kata kunci yang bisa saya pahami dari Bu Intan adalah experience will be outdated atau akan obsolete pada waktunya. Makanya ada inovasi dan menurut saya selain aroma kapitalis tadi ya, selain aroma kapitalis tadi adalah ada aroma dia mau belajar. Sebenarnya positifnya adalah perusahaan ini mau belajar, mungkin caranya memang harus mengakuisisi beberapa vendor atau mungkin platform, tapi dari situ dia mulai menangkap bahwa oh ini ada yang baru nih, saya harus menggabungkan kayak Instagram, menggabungkan ada fitur Snapchat, ada fiturnya TikTok dan segala macamnya. Mungkin itu sih yang saya tangkap dari yang Bu Intan sampaikan, dan itu luar biasa teman-teman. Artinya kita bisa melihat aspek itu jadi lebih komprehensif begitu. Mungkin dari Bapak dan Ibu ada tanggapan, silakan. Mau menambahkan mungkin Bu? Oh, boleh silakan. Lord Pak cerita aja ini Bu ya. Iya. Ini kan bahasnya tentang disruptif ya memang Bu ya. Mungkin salah satu yang menjadi penyebab kenapa perusahaan itu bisa disruptif atau berubah atau mengikuti zaman itu karena yang sering dibahas di mata kuliahnya sama Pak Andi Reza itu rigiditas itu Pak. Jadi kerigidan, istilahnya gampangnya kalau dia birokrasi lah gitu. Nah ini kalau dulu sih dicontohkan kan Nikon kayak gitu-gitu ya kan, pasti udah paham ya kalau kasusnya Nikon itu ya. Nah mungkin yang baru ini yang kayaknya lagi seru untuk dinikmati itu ini
perbandingannya antara Garuda sama AirAsia itu. Jadi kan Garuda ini kan BUMN ya, punyanya negara gitu ya, yang dia itu memang strict di maskapai penerbangan. Nah sedangkan AirAsia itu kan sekarang juga maskapai juga dulunya ya. Nah tapi AirAsia itu nggak tahu mulai pandemi atau sebelumnya udah mulai bergerak ke arah digital itu, digital apa sih namanya? Jadi Shopping-nya. ya ini dia bergerak di dunia digital, bekerja sama dengan Gojek dan lain sebagainya. Oh iya. Bahkan di Thailand itu, di Gojek Thailand itu kan kayak bikin apa ya? Ya gitu deh, logistik gitu ya kalau nggak salah ya. Itu. Jadi Ekspansi gitu Pak. ekspansi. Jadi melakukan ekspansi semacam itu yang itu mungkin nggak bisa dilakukan sama Garuda karena ya ada birokrasi macam-macam lah. Mau ngerubah ini harus ngobrol dulu sama Betul. DPR lah kayak gitu-gitu kan. RUPS dan lain-lain. Harusnya ada itu karena dia BUMN gitu. Makanya dia nggak bisa ngikuti perkembangan zaman yang dimana akhirnya Garuda itu sekarang tiap bulannya harus rugi berapa triliun gitu setiap bulannya. Ya berbeda dengan AirAsia yang semakin berkembang dengan adanya digitalisasi macam-macam itu. Ya mungkin sharing gitu-gitu aja Bu. Terima kasih Pak Buja. Terima kasih Bapak Buja. Kemudian ini ada juga dari Pak Andi Reza mau lempar bahan diskusi, apa iya disruptif bisnis itu selalu dibuat oleh startup? Nah, mungkin dari Bu Intan bisa menanggapi. Kalau saya nggak harus startup ya, karena mungkin sebenarnya gini, kalau startup itu kadang mereka punya pola pikirnya nothing tulus ya, karena mereka masih belum punya sesuatu yang fix gitu ya, jadi mereka masih fleksibel menurut saya. Jadi kita coba dulu apa yang ada, tapi ya lagi-lagi nggak semuanya berpikiran risk. Kalau risk of person berarti kan mereka berusaha untuk menghindari risiko-risiko yang tidak diinginkan. Tapi kalau menurut saya startup itu yaitu mereka lebih berani karena pola pikirnya saya masih nggak punya sesuatu yang istilahnya kayak mungkin ya mungkin ada yang pernah tahu WeWork itu platform yang menyediakan bukan office sih, coworking space gitu ya. Jadi coworking space mereka asetnya itu yang sudah ada gitu, tapi mereka menawarkan jasa yang menyewakan itu dari WeWork-nya ini. Dan WeWork itu ternyata gitu ya ini lagi-lagi kembali ke individu CEO-nya sih, memang ternyata ya secara attitude dan ternyata dia nggak berhasil menggunakan modal yang ditanamkan sama venture capital itu untuk mengembangkan dia. Ketika daftar IPO kan saya bilang hancur, itu benar-benar tidak sesuai dengan ekspektasi. Akhirnya ya kita malah membayar dia untuk keluar dari perusahaan. Jadi terlalu startup di sini memang ada yang startup yang mungkin berhasil tadi ya mendisrupsi yang ada, mengalahkan yang sudah lama ada di situ, incumbent-nya itu sudah dikalahkan gitu. Tapi ada juga yang dari venture capitalnya mereka itu ya, kalau orang bilang tuh kalau startup itu bakar uang. Ada beberapa startup kayak misalnya juga SoftBank gitu ya. Kalau SoftBank di Jepang tuh dia nggak hanya di bidang telekomunikasi tapi juga build portofolio di bidang ini juga, di bidang mendanai startup. Mungkin Pak Andi Reza ini kayaknya yang bisa lebih tahu tentang topik ini. Monggo Pak Andi Reza untuk open mic. Saya pernah ini ya, karena kebetulan sejak daring ini kan pembelajaran itu kan kadang saya ke mahasiswa itu selain modul PPT kan saya cari-cari video di YouTube itu ya. Saya kemudian ketemu salah satu konten kreator itu kalau nggak salah namanya Dr. Indrawan Nugraha kalau nggak salah akunnya itu, dan kontennya saya suka gitu ya. Itu sempat menjelaskan korporasi yang orientasi bisnisnya ini sustain gitu ya, pakai teknik kayak Six Sigma, Lean ya seperti itu ya. Lean management. Nah, Lean management. Nah, sedangkan kalau disruptif ini pola pikirnya pokoknya gimana caranya market yang istilahnya market cap yang ada di dalam industri itu bisa diambil gitu ya. Contohnya kayak milik mereka, betul. Ya, kayak siapa Lord Elon itu ya. Itu kan dia bangun Tesla, itu juga produknya banyak yang cacat ya kalau saya sempat lihat berita, karena kalau di Indonesia kan mungkin produknya
produknya nggak ada ya. Tapi kalau saya lihat di Amerika itu produknya tuh banyak yang fail, tapi ya it's okay gitu loh ya. Yang penting kalau kalau saya lihat pola pikirnya, kalau yang perusahaan-perusahaan kayak Toyota itu, yang Toyota itu kan sebenarnya mereka Stabil. sudah buat Cari yang sudah stabil. sudah buat produk. Mungkin riset produknya itu juga sudah cukup lama ya dibanding Tesla ya. Cuma kalau Tesla ini lebih baik udahlah kita masukkan aja nih ke market, nanti kalau misalkan ada something wrong ya kita perbaiki yang bermasalah itu tadi. Pola pikirnya kalau disruptif gitu. Dan sekarang karena sejak era crowdsourcing jadi crowdfunding, dan kalau saya lihat sekarang yang namanya project, kalau zaman dulu perusahaan itu kan kalau kita ingin berkembang, endingnya kan exitnya kan tentunya mimpinya IPO ya. Tapi sekarang kita lihat perusahaan itu nggak harus IPO gitu loh. Sekarang ada namanya ICO kan, Initial Coin Offering itu. Oh iya, betul. Kita sudah kripto. Kita sudah masuk ke dunia itu, di mana ya Indonesia sendiri kan semenjak saya lihat juga rekan-rekan saya di sini tuh bicara masalah koin ini, koin itu, gitu ya. Saya tanya, tahu nggak sih sebenarnya koin ini fungsinya buat apa? Nggak tahu. Gitu. Saya juga kadang saya harus kita lihat ICO ini salah satu model pendanaan lain selain IPO. Yaitu ICO itu salah satu aspek yang membuat startup ini bakal lebih disruptif gitu ya, karena ya pendanaannya sekarang tidak harus formal yang harus IPO gitu ya, di mana harus punya standar A, standar B, standar C. Sekarang kita tinggal buat pendanaan, dan pendanaan itu sangat gampang ya. Artinya gini, pembuat pendanaan berbasis cryptocurrency ya, dengan memanfaatkan teknologi blockchain itu, sekarang kita nggak harus mengembangkan platform pendanaan itu secara mandiri. Kita bisa menggunakan itu istilahnya IDO ya, inisial jadi istilahnya itu kayak platform yang kayak Binance, kayak itu istilahnya apa ya? Dia kayak semacam digital payment. Bukan, decentral saya lupa istilahnya. Istilahnya itu kayak yang menjual koin-koin ini tuh dia bisa mengembangkan itunya. Itu kadang saya berpikir, berarti yang udah terlanjur besar ini pasti harus memikirkan apakah dia punya dia punya semacam tanggung jawab ya, ini gimana caranya sustain nih, karena organisasi yang sudah berkembang ya, itu kan pasti dia akan memikirkan resource-nya ya, resource yang dari awal. Kemudian dia kalau harus berinovasi kan juga harus memikirkan resource saya ini bisa nggak bertransform ke bentuk yang baru ini. Seperti itu, berbeda sama yang besar-besar itu ya. Iya. Betul. Tapi makanya pertanyaan, apakah berarti disruptif itu apakah harus selalu ya? Artinya kadang saya berpikir Amazon atau yang besar-besar ini kemungkinan kemungkinan dulunya besar mereka kecil kan, juga Pak, tapi kan iya, dulunya mereka kecil. Betul. Ya, betul. Contoh kalau di Cina kan Facebook itu kan dilarang ya, makanya berkembang itu kayak Baidu gitu ya, kayak Baidu search engine-nya. Dari Tencent ya, betul. Itu. Luar biasa ini, percakapan kelas berat nih sepertinya Lord Bapak Andi Reza dengan Ibu Intan. Saya roaming gitu. Saya juga melihat sepertinya Bu Sari roamingnya sama kayak saya. Kelihatan ya? Iya kelihatan gitu ya. Apa ini? Tapi ini seru sih. Saya. Ya hiburan sore hari ini. Seru. Tapi setidaknya kita jadi punya kata kunci baru.
Baik, terima kasih Pak Diresa. Mungkin ada lagi tambahan atau mungkin lanjutan? Saya pikir cukup dulu, Mbak. Oke, nanti gantian Bu Pak Diresa ditagih jadi Iya, Pak betul. terkait kripto. Betul, sesi berikutnya. Oke, kemudian ini Bu Intan ada pertanyaan dari ini Bapak atau mahasiswa ya, Muhammad Fathur Rozi. Saya ingin bertanya, pada masa pandemi saat ini apakah mungkin ada sektor kesehatan, apakah mungkin dalam sektor kesehatan dapat terdisrupsi baik secara bisnis maupun teknologi gitu. Silakan Bu Intan. Sebenarnya kalau untuk kayak telemedicine ini sebenarnya sebelum pandemi kan kita juga sudah ada, tapi penggunanya tidak sebanyak ketika pandemi berlangsung gitu ya, ketika orang-orang mulai melakukan isolasi mandiri. Dulunya kan Halodoc, kemudian Halo Dokter, itu sudah ada. Menurut saya itu sudah disrupsinya sudah dimulai sejak saat itu. Tetapi ketika pandemi ini membuat kita tidak bisa keluar sebebas dulu, atau bahkan mungkin orang yang mungkin gejalanya ini tidak mereka masih ragu-ragu gitu, jadi mereka tidak berani memeriksakan diri langsung ke rumah sakit karena juga berisiko bertemu dengan orang lain yang beneran sakit gitu ya, daripada mereka tertular. Akhirnya menurut saya di sektor kesehatan salah satu yang sudah berjalan itu, tapi mungkin yang akan lebih baru lagi adalah ya beberapa di kesehatan ini kan memang butuh penanganan yang butuh tatap muka langsung ya. Jadi value chain-nya gitu ya, atau kayak pasok rantainya, supply chain-nya itu diputusnya di mana itu memang hanya dari segi diagnosa gitu ya, ataupun juga dari segi ini obat gitu ya. Jadi medisinnya dari segi apa ya? Kalau untuk menurut saya dari segi treatment gitu ya, terutama untuk penyakit yang mungkin apa ya, sudah di level yang stadium yang cukup buruk, itu tetap butuh penanganan. Tapi yang mungkin bisa saya rasa disrupsinya masih bisa apa ya, bukan dimulai ya, masih ada kesempatan untuk orang ini bisa untuk menjadikan ini kesempatan teknologi yang dimanfaatkan. Menurut saya dari segi ini pencegahannya, jadi kayak deteksi dini gitu ya terhadap penyakit tertentu, itu banyak sekali sebenarnya teknologi yang bisa dimanfaatkan. Memang jadi agak creepy karena maksudnya kayak apa ya, kalau kita menggunakan wearable gitu ya, mungkin kayak Apple Watch atau apapun yang wearable yang kita gunakan di tubuh kita, itu ada sensor yang kemudian mencatat record kita. Ketika dia mendeteksi ada anomali di situ, akan lebih cepat daripada mungkin kita sendiri. Kalau kita nggak nge-track, kita nggak pernah tahu, oh selama ini mungkin apa ya, kalau sekarang kan kayak saturasi oksigen dan lain-lain, tapi mungkin kalau dulu ya kayak detak jantungnya atau mungkin kadar gula atau tekanan darah dan lain-lain itu jika itu ternyata ada pattern-nya, ada polanya, dan itu menurut misalnya kalau dokter itu sudah punya kayak pattern-nya, ini gejalanya itu terkena penyakit ini, maka itu bisa dideteksi, seharusnya seperti itu. Jadi kalau menurut saya masih ada kesempatan dari segi itu. Kalau dari mungkin kalau di Jepang ya, biasanya banyak pekerjaan di Jepang itu yang karena orang apa ya, penduduk sana itu termasuk aging population, teknologi yang dibikin juga teknologi yang dibuat untuk bagaimana membantu orang-orang dengan usia lanjut itu tetap bisa berkehidupan sehari-hari. Itu juga menurut saya ada hubungannya dengan kesehatan ya, karena untuk mempertahankan kesehatan mereka tidak semudah ketika mempertahankan kesehatan di usia yang masih muda. Jadi menurut saya untuk pencegahan gitu ya, deteksi awal itu masih bisa ada disrupsi di situ, dan di aging population gitu ya, negara dengan aging population itu juga punya banyak kesempatan untuk disrupsi di bidang itu. Lalu mungkin ada yang pertanyaannya Pak Tatang ya, Bu Retno? Iya, mungkin sebelum ke pertanyaan Pak Tatang, Mas Fathur Rozi mungkin ada tanggapan atau mungkin silakan. Yang kurang jelas, silakan untuk open mic, Mas Fathur Rozi. Terima kasih Bu Intan untuk jawabannya, sudah cukup membantu dan sudah cukup saya pahami juga. Terima kasih juga. Oke, baik, terima kasih Mas Fathur. Selanjutnya dari Pak Ismiarta, Bu Intan, berarti kunci sustainability itu apa aja ya, Bu Intan? Sustainability ini memang luas ya pengertiannya. Sebenarnya kan kalau sustainability ini bagaimana kita menjamin akan ada cukup resource, cukup sumber daya yang tersedia untuk di masa depan. Jadi mungkin kalau orang mengatakan sustainability itu kaitannya dengan environment green gitu aja ya, tapi dari segi finance juga gimana kita bisa bertahan hidup kalau tanpa apa ya, nggak punya modal gitu ya. Jadi tetap yang namanya sustainability kalau di dunia, menurut saya mungkin ini kalau kita bicara tentang ekonomi ya, bisnis itu
tadi Pak Buja juga bantu menjawab agility ya, bagaimana lincah untuk ada perubahan pola sedikit, entah itu di market atau di industri yang pesaing-pesaingnya. Menurut saya harus lihat dari segi apa sih yang perlu kita ubah gitu ya di secara internal. Jadi kita melihat apa ya namanya observer yang benar-benar aktif. Kita tahu kapan harus segera berubah dan kapan kita mungkin juga butuh diam dulu melihat situasi. Itu menurut saya juga nggak siap saat kita harus jadi yang pionir gitu ya. Belum tentu jadi pionir, jadi yang pertama itu yang baik, karena bisa saja teknologi kita itu dicuri sama orang. Maksudnya ya saya bilang dimanfaatkan oleh orang lain, dan orang lain malah lebih pintar manfaatin itu dari kita. Jadi ada mungkin kita jadi observer dulu, oh ada orang lain yang berbuat kesalahan, maksudnya kayak dia gagal, oh berarti untung saya belum melakukan sampai situ gitu ya, untung saya belum sampai di tahap itu, jadi saya bisa tahu apa yang bisa saya hindari. Jadi observer, tapi ya apa ya, makanya kalau menurut saya R&D di perusahaan ataupun semua organisasi menurut saya harus punya divisi terpisah yang tujuannya adalah research and development. Entah namanya di perusahaan atau di organisasi itu apa. Ya mungkin kalau kayak di sini UJM ya Pak Buja. Bagaimana memperhatikan sekitar, berat Mas juga di gugus jaminan mutu. Bagaimana memperhatikan sekitar gitu ya, karena ada perubahan sedikit kita harus sensitif gitu. Ini kita harus bergerak sekarang ataukah tunggu momen yang tepat, karena lagi-lagi semua butuh timing, itu aja. Baik, terima kasih Bu Intan atas jawabannya. Mungkin ada tanggapan dari Pak Tatang, kami persilakan untuk open mic. Oke, mungkin apakah Pak Tatang ada tanggapan, silakan. Di tulisannya cukup Bu. Oh cukup, oke, baik, terima kasih. Ini saking nyekrolnya agak panjang nih, saya coba. Saya kedip 21 message langsung. Oke, ini ada pertanyaan juga dari Pak Widi. Bagaimana triknya agar akademi kampus bisa mengejar disrupsi teknologi? Monggo Bu Intan. Memang lagi-lagi disrupsi teknologi ini apa ya? Tidak semua teknologi itu semudah itu bisa kita gunakan, dan bahkan kita saya sudah pakai teknologi yang ini, tapi ternyata muncul teknologi baru gitu ya, dan kadang kita ya mungkin kalau kata-kata Bu Sari overwhelmed gitu ya dengan semua ini, mana yang harus saya pelajari duluan gitu kan. Jadi dari mahasiswa juga sama menurut saya, kayak tiba-tiba sudah ganti platform lah atau apa, ada ini gitu yang baru. Bahkan mungkin kayak kemarin itu saya pernah tahu bahwa mahasiswa ini sekarang sudah bukan pakai WhatsApp lagi, dia pakai namanya Discord gitu kan. Dan apakah dosennya harus ikut juga nih pakai Discord gitu ya. Tapi ntar mungkin angkatan yang baru lagi mereka sudah kenal aplikasi baru. Kayak kemarin itu ada Clubhouse ya, ada aplikasi Clubhouse, tapi kayaknya sudah nggak jalan lagi ya, sudah nggak setren, nggak se-booming itu, cuman beberapa bulan aja Clubhouse itu gitu ya. Tapi Discord ini sepertinya menurut saya memang bertahan, dan saya menggunakan ini justru dengan teman saya yang di luar Indonesia. Jadi di Indonesia saya belum pernah pakai, belum terhubung dengan ini, dan apakah saya harus menggunakan ini juga menyesuaikan dengan mahasiswa, atau ini CH ini apa Pak Andi Reza? CH itu apa Pak? Crazy Horse. Oh Clubhouse, sorry, Clubhouse yang dimaksud. Oh ya mungkin ada beberapa juga yang masih setia gitu ya menggunakan platform-platform tersebut. Tapi kadang tuh bingung juga ya, mana yang mau saya pelajari, mana yang saya mau gunakan itu, karena namanya kalau gitu itu kadang trial and error ya, cocok-cocokan gitu. Ada yang aplikasi ini tuh cocok untuk usia gitu ya, usia tertentu atau background pekerjaan tertentu gitu ya. Tapi ada juga ini yang ada yang lebih simple, ada yang lebih tidak terlalu, saya nggak butuh fitur sebanyak itu, saya nggak butuh fitur yang khusus gitu. Jadi menurut saya kalau di dunia pendidikan sebagai akademisi, setidaknya mungkin skill komunikasi ya menurut saya, karena kalau mahasiswa ini kan belajar itu bisa dari sumbernya mana saja. Tapi kalau belajar yang sifatnya itu satu arah, maksudnya kayak mereka nonton video dari YouTube atau baca artikel, itu kan komunikasinya satu arah gitu, maksudnya dia baca, maksudnya tidak bisa ditanggapi langsung. Nah, kalau kenapa profesi dosen atau profesi guru menurut saya juga sulit untuk tergantikan, karena ada hubungan emosional yang bisa dibangun dari situ. Nah, Bu Retno kan sebagai dari pendidikan ini pasti lebih paham lagi tentang membangun hubungan emosional dengan itu ya mahasiswa.
dicurhati dan lain-lain itu. Kalau curhat ke artikel ke YouTube itu kan channel itu kan, waduh saya pusing sama ininya, apa tuh saya pusing sama materinya. Ya udah mereka berhenti nonton begitu saja. Tapi apa yang menurut saya perlu ditingkatkan, upgrade skill adalah dari segi kemampuan interpersonal itu. Jadi kalau kompetensi gitu ya, kompetensi mengajar tentu secara teknologi ya menurut saya masih bisa dipelajari sambil jalan. Tapi bahkan kalau saya dulu mungkin kayak belajar ke mahasiswanya tuh emang teknologi ini cara makainya bagaimana gitu, karena mungkin saya tidak secepat mereka menggunakan beradaptasi dengan satu teknologi. Saya sendiri juga akhirnya tanya ke mereka gitu. Itu tadi pertanyaannya Pak Widi ya. Iya, betul Pak Widi. Begitu Pak Widi, mungkin ada tanggapan dari Pak Widi. Pak Widi sendiri bagaimana Pak? Kalau dari Pak Widi, Pak Widi tapi ini sudah merambah YouTube. Pak Widi mah sudah mengejar itu. YouTube dan radio, Bu Intan. Iya, itu kan Pak radio Widi juga. Kalau saya Pak masih belum sampai Pak, adaptasi teknologinya masih yang itu-itu saja. Moga mungkin ada tanggapan dari Pak Widi atau mungkin mau sharing, silakan Pak Widi untuk open mic. Saya mungkin bisa menambahkan, silakan. Biar rame. Tadi Pak Widi mau bicara. Pak Widi udah nyalakan Pak Widi, iya. Ya Bu Sari, Bu Intan, terima kasih. Berdoa juga. Ini ramai sekali ya ternyata. Sore-sore, menutup hari dengan diskusi yang hangat. Ya memang ini jadi PR kita, apalagi kita yang mengelola mengelola program studi, juga lab juga begitu ya. Bagaimana tadi seperti yang disampaikan Bu Sari, dari Gen Z untuk Gen Z itu juga perlu juga rasanya, karena kalau tidak begitu ya tadi kita kan sempat ikut pelinu ya, jadi banyak komentar-komentar das juga ini dari mahasiswa terkait cara mengajar kita. Itu juga jadi satu PR itu, karena mahasiswa sudah punya sudah punya pandangan tersendiri terhadap teknologi, terhadap apa yang membuat mereka nyaman untuk belajar, kan begitu kan. Nah, itu masih sementara tadi rekan-rekan dosen kita, saya sendiri begitu ya, itu hidup di zamannya Friendster tadi, begitu ya Mbak Retno ya. Enggak, saya nggak kenal. Oh enggak ya. Saya juga nggak pakai Pak Widi, tolong. Menolak tua saya, sorry. Ya. Jadi itu kalau saya masih hidup di zaman Friendster, pertama kali kenal Friendster itu ya kan, sudut pandang terhadap teknologi hari ini pun juga sudah jauh berbeda begitu ya. Saya masih mencoba mencari pola yang pas, bagaimana sih mahasiswa itu atau ya kita di lingkungan akademik, walaupun kita mempelajari banyak hal terkait dasar-dasar teknologi begitu ya, tapi kita belum sampai menyentuh pada bagaimana kita bisa paling tidak hampir menyusul lah gitu ya, menyusul bagaimana teknologi itu bisa berperan di bisnis. Banyak ide-ide yang datang justru dari mahasiswa kita terkait bagaimana bisnis dengan teknologi. Kita malah ketinggalan begitu kan. Oh, idenya bagus-bagus mahasiswa sebenarnya ya. Cuman kita juga tidak bisa akhirnya mengarahkan atau mendorong mahasiswa itu untuk ide-ide bagus dari mahasiswa itu untuk dieksekusi. Nah, itu juga satu hal yang berbeda menurut saya. Tadi seperti Pak Andi Reza punya interest banyak di stok, kemudian di kripto. Tapi tidak masuk juga tidak kalah loh. Mereka juga punya ide-ide bagus terkait kripto, itu bagaimana kripto itu digunakan untuk atau jangan ke kripto lah. Mungkin di teknologi keuangan digital itu masuk juga punya banyak sudut pandang yang sebenarnya bagus ya untuk kemasyarakatan lah paling tidak ya, untuk masyarakat, untuk belum sampai ke bisnis paling tidak untuk implementasinya di masyarakat itu bagus. Seperti
seperti contohnya kemarin ada mahasiswa saya yang tugas untuk project ya untuk digital financial platform. Itu ada yang membuat bagaimana kalau iuran RT itu dibuat pakai metode pembayaran pakai jadi ada satu aplikasi untuk membayar iuran warga. Nah, itu kan satu hal yang kecil tapi sebenarnya tadi ya mengeliminasi istilahnya ketidaknyamanan lah, itu ya mengeliminasi ketidaknyamanan di masyarakat. Narik satu-satu. Iya, gitu kan. Nah, itu sebenarnya hal-hal seperti itu yang harusnya jadi ranahnya informasi ya. Kalau menurut saya ini, dari sudut pandang saya, hal seperti itu yang applied, seperti itu yang di masyarakat dibutuhkan, sentuhan-sentuhan teknologi itu harusnya itu yang sekarang harusnya kita coba untuk pada saat kita ngajar, pada saat kita memberikan contoh, itu kita coba cari contoh-contoh yang implementatif seperti itu. Atau kita coba membuat menstimulus ide-ide yang implementatif seperti itu, tidak lagi hanya teori. Kalau saya begitu ya. Nah, ini tidak lepas dari itu, tentunya kita sebagai pengajar, tentunya juga mau tidak mau harus paling tidak mencicipi begitu ya. Mencicipi teknologi-teknologi yang sekarang ada di masyarakat atau ada di eranya anak-anak muda hari ini. Seperti tadi Pak Buce sudah TikTok Ria begitu, nggak apa-apa gitu ya. Memang itu diperlukan begitu kan untuk kita memahami bagaimana sih TikTok itu dipakai atau apa sih menariknya TikTok itu untuk ini. Nah, itu yang bisa kita adaptasi untuk memberikan contoh yang lebih kreatif. Kalau misalnya begitu sih kita. Ya, diskusinya menarik sekali ini. Banyak yang tersenyum begitu ya setelah seharian kita rapat maraton begitu ya. Ya, alhamdulillah ini kita bisa diskusi. Sampai Pak Widi nggak pulang-pulang loh. Cinta kampus ini. Waduh. Enggak lah. Oke, terima kasih sharingnya Pak Widi. Monggo Bu Sari tadi sempat terputus. Iya, Bu Sari silakan Bu. Bapak nanti aja terakhir saya, Pak. Oh, ini udah terakhir, Bu. Ini udah paling terakhir ini. Iya, ini udah menit terakhir, Bu, sekalian. Habis ini maghrib, Bu. Boleh nanya enggak? Sebelum silakan. Boleh, Pak Tatang. Monggo, Pak Tatang. Iya, sambil menunggu apelnya Mas Reza. Apelnya Mas Reza itu apa maksudnya? Enggak tahu, tadi katanya apel, mau cari apel. Ini, Mbak Intan mau tanya tentang sustainability ya. Tadi di antara kuncinya adalah kira-kira jeli gitu ya. Jadi punya observer yang jeli untuk melihat peluang. Terus tadi sambil bercanda-canda jadi agak nyantolnya agak sama ada satu keyword yang dilempar Mas Buja tadi agility ya. Nah, jadi lincah artinya kita ketika kita tahu peluang kemudian kita bisa ketika kita siap untuk mengambil peluang itu kita siap juga untuk mengubah diri gitu kan. Nah, di sisi yang lain kita punya atau kita sempat menggalakkan ada startup gitu ya. Startup yang kemudian dalam perjalanannya macam-macam, ada yang yang invest nggak kuat bakar duit, terus ada yang macam-macam lah gitu ya. Akhirnya yang bertahan ya terseleksi. Dan saya dulu sempat berpikir wah ini asik ya kalau memang banyak inisiatif dan kemudian tidak hanya inisiatif sih tapi ada kemandirian. Kalau memang itu benar-benar tercapai kan bagus banget kita bisa. Tapi saya kok khawatir gitu. Ujung-ujungnya yang main pemain besar-besar yang itu juga gitu. Jadi mereka yang sudah punya pengalaman lama gitu ya. Walaupun tadi bukan memulai sebagai yang besar di bidang itu, kayak misalkan kalau kita lihat sebenarnya pemain tadi itu dari yang disebut Mbak Intan itu kan pemain barunya itu minus Amazon kalau menurut saya. Amazon itu dulu sudah besar dengan bukunya.
Iya, kemudian dia jeli dan mau melihat peluang lain. Sekarang mereka punya teknologi cloud yang powerful ya, yang handal. Nah itu saya jadi ngelihat apalagi perkembangan di tanah air gitu. Ini kok rasa-rasanya kepemilikan ini pindah semua ke keluar gitu ya. Iya. Iya ya. Di awalnya masih punya kita sendiri. Di awalnya masih gitu, tapi bisa menjadi sustainable ketika kelihatannya ya. Saya nggak tahu, nanti mohon dikasih pencerahan. Bisa menjadi sustainable kalau itu ujung-ujungnya dimodali sama pemain gede juga gitu. Nah, kalau dari yang ini mungkin Mbak Intan punya pendapat dari pengalaman belajarnya atau dari melihat dan mencermati gitu, kira-kira model yang bisa melibatkan, yang bisa menyaingi pemain besar yang berangkat dari masyarakat bawah gitu ya, itu yang kayak gimana ya gitu. Kalau ada mungkin itu Mbak Intan ya. Saya cuma khawatir ujung-ujungnya ya itu pemainnya itu lagi gitu, dan apalagi kalau aturan atau kebijakannya nggak mendukung. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Tatang. Monggo Bu Intan. Mungkin ini juga ya. Biasanya kalau gitu itu kan perusahaan besar ketika melihat ada perusahaan kecil yang rasanya ini bisa menjadi ancaman, itu kan mereka berusaha mengakuisisi, bahkan mungkin tidak diakuisisi perusahaan tapi talentnya yang diakuisisi. Jadi orang pentingnya di situ, entah foundernya entah itunya yang didekati untuk diajak untuk bergabung ataukah disuruh meninggalkan perusahaan lamanya dengan tawaran-tawaran tertentu. Mungkin menurut saya salah satu yang penting adalah kemampuan negosiasi ya. Ini ya tidak dipelajari juga memang di manajemen, kemampuan negosiasi ini yang sama kayak, ya mungkin nggak usah jauh-jauh ya, sama seperti semua kekayaan resource yang punyanya Indonesia, ya terutama mungkin di luar Pulau Jawa, yaitu kayak di Papua, di Freeport dan lain-lain, itu kenapa bisa dimiliki asing? Karena kita nggak punya kemampuan negosiasi yang kuat menurut saya. Kemampuan negosiasi itu kan berarti satu ngasih, satu nerima, tapi mana yang tawarannya kira-kira bargaining power-nya yang lebih tinggi. Nah, Indonesia menurut saya itu sebenarnya secara resource, maksudnya resource sumber daya alam ya, natural resource itu punya bagus gitu kan, orang lain sampai tertarik. Dari zaman dulu kita dijajah, orang tertarik karena itu, tapi ketika kita disuruh mempertahankan, kok kayaknya kita nggak bisa melihat jangka panjangnya. Sebenarnya kalau kita kelola sendiri, itu justru keuntungannya lari ke kita. Jadi sama seperti ketika perusahaan kecil startup itu mau diakuisisi oleh yang besar dengan iming-iming, oh kita akan modali kalian gitu ya dengan ini, kalian akan bisa tumbuh besar dengan bantuan dari kami gitu. Tapi ternyata gitu kan, begitu sudah dibeli ya sudah gitu ya. Mereka si founder aslinya dikeluarkan, yang mengelola, yang punya kontrol atas perusahaan dan teknologinya adalah orang dari perusahaan yang besar. Itu lagi-lagi juga kalah negosiasi. Jadi menurut saya harus berpikir panjang ke depan, jadi mengatur strategi kira-kira tanpa mereka pun, misalnya tanpa diakuisisi mereka pun tuh kira-kira bisa bertahan dengan apa ya, kita maksudnya nggak jangan sampai mungkin terkontrol oleh perusahaan besar yang mungkin visinya itu tidak sejalan, karena biasanya kan kenapa kok ada akhirnya pecah dan lain-lain itu karena beda visi. Ada satu yang mungkin saya ingin mempertahankan bisnis dengan cara saya yang mungkin saya berusaha untuk menjaga etika gitu ya dalam berbisnis. Ada yang satunya hanya berorientasi pada profit. Nah, biasanya pepecahan terjadi di situ. Nah, bagaimana untuk mempertahankan gitu ya? Menurut saya kalau untuk usaha yang pengen gitu ya, mungkin kan kita tadi sudut pandangnya bagaimana supaya sumber daya kita ini tidak lari ke tangan asing gitu ya, atau maksudnya tidak sampai dikontrol. Kalau mungkin sifatnya join, yang sifatnya setara, itu sih mungkin yang kita sama-sama saling menguntungkan ya, simbiosis mutualisme nggak apa-apa. Tetapi jika bentuknya kita menjadi dikontrol, nah berarti bargaining power kita yang perlu dinaikkan lagi. Menurut saya seperti itu Pak Tatang. Siap. Terima kasih Mbak Intan. Terima kasih Pak Tatang, pertanyaannya yang juga menginspirasi juga. Selanjutnya yang terakhir ya. Tadi Bu Sari udah mau yang terakhir, closing ya. Silakan Bu Sari.
Ini sudah closing, nggak ada lagi yang mau komentar? Iya Bu, sudah Bu, terakhir ini. Sudah, Menitnya silakan. Ya, terima kasih banyak. Saya mau komentar, ada banyak komentar saya sebetulnya. Yang terakhir aja, saya tergelitik bicara soal dana asing, investasi asing gitu ya. Saya pernah membaca, saya lupa di mana begitu, nggak tahu di mana. Menurut saya zaman sekarang, ini saya pribadi tapi ya, saya berkesimpulan, tapi inspirasinya dari mana saja saya lupa, dari bahan yang pernah saya baca. Zaman sekarang ini rasanya bilang asing nggak asing itu aneh, karena kita ini sudah di masa globalisasi ya, model bisa kemana-mana. Sebagai perseorangan bukan sebagai negara ya, saya melihat asing nggak asing itu nggak terlalu penting, tapi lebih penting kalau saya lebih penting kontribusi ke sekitarnya tempat dia berada. Itu menurut saya. Perkara asing nggak, saya menduga ya, ini pikiran saya aja, istilah asing nggak asing itu bawaan dari politik gitu, asing-asing gitu kan, lalu kebawa kemana-mana. Dugaan saya, menurut saya ya, tapi nggak tahu. Itu soal asing nggak asing. Terlebih lagi kalau kita bicara soal pengelolaan kenegaraan, kalau kita negara kan mengundang investasi asing memang. Jadi kalau ada perusahaan diinvestasi sama, ada orang berinvestasi ke perusahaan kita di Indonesia, kan memang diundang. Kita yang pengen, kita yang butuh juga. Ya, jadi kalau menurut saya memang ada gaya tarik, tekanan gitu. Apakah antara kita ingin, kalau kita sekarang saya ngomong sebagai negara ya, negara ini harus mempertahankan keunggulan kompetitif, tapi untuk tetap unggul memang dia harus menarik entah talent, entah modal macam-macam ya, modalnya bisa modal pengetahuan, modal uang, modal macam-macam. Ya itu PR kita. Jadi saya setuju sama Pak Puja, sekarang tuh kuncinya adalah kolaborasi. Apalagi tadi disebut Freeport gitu ya, wah saya langsung iya saya pengen ngomong gitu. Di Freeport ini sampai sekarang itu seluruh jajaran pimpinan atas ini semua tenaga ahli dari luar gitu. Saya nggak tahu, saya nggak ngerti, nggak paham politiknya kenapa, tapi dari pemerintah itu sudah menetapkan ketentuan bahwa tenaga asing itu nggak boleh lama-lama di Indonesia kalau pekerjaannya sama, jadi harus ada transfer keilmuan. Nah tapi terus tenaga asing ini tetap aja cuma pindah-pindah. Jadi pertanyaannya kalau menurut saya lebih ke kalau kita mau mempertahankan keunggulan kompetitif, dapat macam-macam, itu lebih ke bagaimana kita kalau punya aturan, apakah aturan itu memang sudah cocok, apakah sesuai dengan perkembangan zaman, bagaimana implementasinya, barangkali akan ke arah sana ya pembicaraan, dan itu di luar SI. Sekarang SI berperan juga Bu, tapi memudahkannya, teknologi memudahkannya. Ya bisa juga. Kebetulan saya kemarin tuh penelitian tentang kebijakan negara yang berpengaruh kepada kemampuan negara bertahan di lingkungan digital. Jadi ya memang adalah peran SI di situ ya sedikit. Tapi itu akan panjang dan asik sih memang ya, kalau udah ngomong nasionalisme kita nih semangat gitu. Saya ingin kembali ke ranah SI biar kembali ke jalannya. Saya ingin menutup dengan kata penutup bahwa memang kalau kita lihat sekilas apa yang disampaikan Mbak Intan ini bagi orang teknologi akan bicara tentang teknologi solusi yang aplikatif, bagaimana kita mendesain. Tapi saya ingin mengingatkan lagi bahwa sebetulnya disampaikan Mbak Intan ini banyak lapisannya. Satu dari sisi teknologi mengenai desain. Kita perlu nih desain urunan RT itu ya, berarti menghasilkan desain. Tapi di sisi lain aja saya lihat kok di Indonesia misal kenapa Amazon nggak bisa masuk atau nggak bisa survive, saya nggak tahu. Jadi barangkali kita dari SI juga bisa melihat sisi bagaimana sih kok teknologi itu kok bisa diterima. Jadi kalau misalkan Pak ada yang punya ide, saya mau bikin nih aplikasi iuran di RT, maka
kita nggak bicara gimana ngodingnya, jadi programnya, tapi kita ingin melihat sebetulnya susunannya RT itu memungkinkan nggak kalau kita melakukan itu. Kalau kita melakukan itu challenge-nya apa? Lalu bisa nggak kita desain implementasinya yang mengatasi challenge itu gitu. Jadi itu juga SI. Jadi kalau kita bicara SI bukan hanya bicara kita desain lalu teknologinya, tapi kita juga bicara manusianya, bagaimana teknologi itu bisa kita rekayasa dengan proses bisnis yang bagaimana sehingga bisa diterima dan berjalan mencapai tujuannya. Selain itu juga kita juga bisa melihat dari UX-nya lah ya, user experience-nya akan seperti apa. Itu Mbak Retno dan Pak Tatang, pionirnya di tempat kita. Jadi banyak sekali aspeknya dan mudah-mudahan di sini teman-teman mahasiswa juga Bapak Ibu dosen bisa melihat bahwa kita nanti tidak harus selalu tentang harus ada ini apa gitu. Termasuk juga misalkan teknologi informasi integrasi gitu ya. Kalau kita mau integrasi itu harus yang seperti apa? Itu kan tidak melulu bicara soal teknologinya, tapi seperti apa orang-orang ini akan bisa memanfaatkan integrasi dengan baik gitu. Misalkan kita mau integrasi, ini saya ngarang ya, misalkan Excel sama apa gitu. Nah, ternyata kalau dibuat iuran Pak RT nggak bisa gitu. Soalnya kenapa sih ini pakai ininya begini, itu nggak bisa kalau pakai kita integrasinya begitu. Itu juga bisa. Jadi sumbangsihnya bagian SI. Kalau misalkan kita ke kebijakan secara organisasi bisa juga nanti aturan apa sih pendamping teknologi itu sehingga teknologinya bisa berjalan. Begitu komentar saya. Terima kasih Mbak Intan, terima kasih Bu Retno. Terima kasih Bu Sari atas sharingnya. Tadi, ini ada dari Mas Dava. Untuk sharing session ini ada presensinya kepada Bapak Ibu untuk mengisi di Google Form terkait presensi. Fungsinya adalah untuk dokumentasi ya, jadi kita tahu gitu animo dalam sharing session itu seberapa banyak. Kemudian sebenarnya masih bisa ditambah sih Mas Dava kalau misalkan ada kayak kuesioner atau mungkin feedback ya, polling atau mungkin feedback pengen request mungkin dari teman-teman mahasiswa pengen request materi apa kan mungkin kita bisa carikan juga. Iya, request ke Instagram, jangan lupa follow Instagramnya. Oh iya, betul. Ya, siap. Oke, yang lain juga. Oke, baik, terima kasih. Mungkin mau dilanjutkan atau ditutup Bu Sari? Ini sudah mendekati jam 5 kebetulan. Iya, sudah. Cukup ya? Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu dosen yang sudah berkenan untuk hadir meluangkan waktu dalam sharing diskusi ini. Kemudian Bu Intan selaku pemateri untuk hari ini 19 Agustus 2021 dan juga teman-teman mahasiswa yang luar biasa antusias mulai dari awal sampai akhir. Semoga kesetiaan kita dan silaturahmi kita tuh tetap terjaga sampai sharing session berikutnya. Karena sebenarnya Bu Sari susah payah menyiapkan ini kan untuk menjadikan sebuah kultur yang positif. Bahwa meriset ini bukan hal yang sulit gitu ya, asalkan kita bisa berkomunikasi dan sharing. Itu mungkin message yang bisa saya sampaikan. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Selamat berjumpa kembali di sesi berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi Tuh. Siap. Waalaikumsalam. Jangan lupa presensi. Oke, saya izin live ya, Bu Intan, Ge. Masih. Terima kasih, Bu Retno. Ya, sama-sama.